Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam News Update. Ya, kembali lagi bersama saya Amalia Putri Ali. Berita terkini, ada beberapa penjelasan penting yang akan kita tayangkan mengenai apa itu Fresh Information. Adapun definisi Fresh Information, Fresh Information berasal dari bahasa Jerman, di mana fresh berarti bebas dan information berarti mempertimbangkan atau menilai. Dalam konteks pemerintahan, Fresh Information mengacu pada kebebasan yang dimiliki oleh pejabat administrasi negara untuk membuat keputusan tanpa terikat yang ada. Menghadapi situasi yang kompleks atau tidak diatur secara spesifik oleh undang-undang. Fresh Information adalah konsep dalam administrasi pemerintahan yang memberikan kebebasan kepada pejabat untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian mereka sendiri dalam konteks tertentu. Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter Putri. Baik, kepada reporter Putri di lokasi. Ya, jelas. Terima kasih Amalia. Baik, ada beberapa informasi yang saya dapatkan mengenai Fresh Information ini, yaitu ciri-ciri, sifat, jenis Fresh Information, dan jenis-jenis kebijakan publik. Ada pun beberapa ciri dan kriteria Fresh Information ini. Yang pertama, kebebasan dalam pengambilan keputusan kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam situasi di mana hukum tidak mengatur secara tegas atau tidak memberikan instruksi secara rinci. Namun, pejabat harus menggunakan kebebasan ini dengan tetap mematuhi kerangka hukum yang ada. Selanjutnya, proporsionalitas. Pejabat tidak boleh mengambil tindakan yang berlebihan, dan keputusan harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan publik dan penggunaan wewenang. Yang ketiga itu pengutamaan kepentingan umum. Dan yang keempat, kepatuhan pada prinsip hukum. Ya, meskipun ada kebebasan dalam pengambilan keputusan, pejabat publik tetap harus mematuhi prinsip-prinsip dasar hukum seperti keadilan, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Selanjutnya, kontrol yudisial. Ya, keputusan yang dibuat melalui Fresh Information harus dapat diuji dan diawasi oleh pengadilan untuk memastikan bahwa kebebasan yang diberikan tidak disalahgunakan. Selanjutnya, itu ada akuntabilitas. Ya, pejabat publik yang menggunakan Fresh Information harus dapat mempertanggungjawabkan keputusan mereka, baik secara moral, administratif, maupun hukum. Ya, ini memastikan bahwa kebebasan yang dimiliki tidak disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum. Selanjutnya itu ada konsistensi. Jika ada keputusan yang berbeda, maka alasan yang jelas dan objektif harus disampaikan untuk membenarkan perbedaan tersebut. Selanjutnya itu subjektivitas yang terkendali. Fresh Information memungkinkan pejabat untuk membuat keputusan berdasarkan penilaian pribadi, tetapi keputusan ini harus didasarkan pada pertimbangan rasional dan objektif. Selanjutnya itu ada fleksibilitas dalam keadaan khusus, artinya diskresi digunakan secara fleksibel tetapi tetap dalam kerangka yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar prinsip hukum. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan tindakan atau serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Adapun beberapa jenis kebijakan publik ini yang paling umum dikenal, yaitu pertama, kebijakan substantif. Jadi kebijakan ini berfokus pada substansi permasalahan yang dihadapi seperti kebijakan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Yang kedua itu kebijakan prosedural, itu mencakup langkah-langkah dan prosedur yang harus diikuti dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya, kebijakan distributif. Kebijakan ini mengatur tentang distribusi, contohnya termasuk subsidi, bantuan sosial, dan program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kebijakan distributif, contohnya adalah pajak progresif, dan program-program bantuan bagi kelompok miskin, contohnya. Selanjutnya, kebijakan regulatori, contohnya peraturan tentang keamanan pangan, perlindungan lingkungan, dan aturan lalu lintas. Jadi kebijakan selanjutnya itu kebijakan konstituen, contohnya itu kebijakan dalam perubahan struktur pemerintahan. Jadi yaitu reformasi birokrasi atau pembentukan lembaga negara baru. Selanjutnya, kebijakan eksekutif. Kebijakan ini diambil oleh eksekutif atau pemimpin pemerintahan, biasanya presiden atau kepala negara. Selanjutnya, kebijakan material. Kebijakan ini berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah. Selanjutnya itu kebijakan kompetitif dan kebijakan perlindungan. Kebijakan ini bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif seperti kebijakan kesehatan masyarakat dan perlindungan untuk konsumen. Baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Amalia di studio. Ya, itulah informasi lengkap mengenai pengetahuan Fresh Information. Dengan memahami berbagai jenis kebijakan publik ini, kita dapat lebih baik menilai bagaimana pemerintahan meresponi isu-isu sosial dan ekonomi, serta bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Baik, jangan lewatkan news update dari kami. Saksikan terus setiap hari jam 7 malam hanya di CNN. Saya Amalia Putri Ali, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.